Fitri yang tercinta, yang mana saat ini kita berkumpul dalam rangka pelaporan kegiatan proyek P5, proyek kedua dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pameran hidroponik. Ya, Bunda Ayah bisa menyaksikan hasil jerih payah proses dari kegiatan 3 bulan di tema kedua ini, yang mana sebelumnya kita juga sudah menghadirkan proyek pertama, ya, kebinekaan global, dan juga di sana Ayah dan Bunda melihat bagaimana proses dari hasil jerih payah Ananda semua. Dan hari ini pun kita melihat di depan mata kita semua segar-segar, ya, itu adalah hasil dari jerih payah juga Ananda kita berproses bagaimana caranya menanam, merawat, ya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju yang terang benderang yang kita harapkan. Amin. Baik Ayah dan Bunda, hari ini kita melaksanakan pameran hidroponik. Nanti saya akan bacakan susunan acaranya. Yang kami hormati Ibu Hajah Nurgaya, SPD Ketua Yayasan Nurul Fikri. Yang kami hormati Miss Elih Alia, Kepala Sekolah SMP Nurul Fikri. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan Bidang Kurikulum Mr. Zainuddin SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mr. Iman Saiman, Mr. Iwan, Mr. Kurniawan SPD, dan para orang tua murid yang telah hadir di sini, serta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada seluruh guru-guru. Untuk keberkahan acara kita di pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lanjutkan dengan tilawah, kemudian sambutan, pemaparan dari kegiatan Ananda dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Lalu nanti ada kita pemotongan dulu, ya. Selanjutnya doa dan penutup. Sekaligus hari ini kita bagikan rapot Ananda semuanya. Jadi Ayah dan Bunda bisa melihat bagaimana selama 1 semester ini Ananda semuanya berproses menjalankan semua aktivitas yang ada di sekolah SMP Nurul Fikri, ya, dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Kita adalah sekolah penggerak, terus bergerak dan menggerakkan. Baik, selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dikumandangkan oleh Mr. Kurniawan SPDI. Kepada Mr. Kurniawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.
kasih Mister Kurniawan. Kita doakan semoga saja yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Hajah Nurbaya SPD selaku Ketua Yayasan Nurul Fikri. Kepada Ibu Hajah Nurbaya SPD kami persilakan. Terima kasih Miss waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepala sekolah beserta para wakilnya, beserta Mr. Iman, beserta Mr. Iwan, juga Mr. Jen. Apa kabarnya hari ini? Yang saya muliakan seluruh anak-anak saya, Dewan Guru di SMP Nurul Fikri. Apa kabarnya hari ini? Yang saya muliakan para undangan kelas 7A, 7B beserta para siswa. Apa kabarnya hari ini Ibu dan Bapak serta anak-anakku sekalian? Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi ya Pak, biar semangat ya Pak di pagi-pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu serta siswa-siswaku hari ini? Alhamdulillah, biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, kita sama-sama semua ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam. Allah masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta pagi ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah, serta bisa berkumpul dengan keluarga di SMP Nurul Fikri. Yang kedua, sama-sama ya kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho kita mendapatkan syafaatnya sampai nanti di hari yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu yang sangat saya muliakan, di pagi ini tentunya sama sebahagia saya, betul tidak? Karena kita telah melewati satu semester, ya. Insya Allah hasil siswa sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ibu dan ayah tentunya juga sangat bingung atau sudah bisa menerima tentang perubahan-perubahan, update kurikulum yang terjadi di Indonesia. Saat kita sebelum masuk pandemi, dulu kita memakai KTSP, ya, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. Lalu pas mau menjelang pandemi datang, berubah menjadi K13. Apa sih K13 itu?
belum sempat K13 kita pelajari, belum tuntas guru kepala sekolah menelaah apa itu K13 kurikulum 2013. Tiba-tiba dalam pandemi K13 disesuaikan dengan kondisi kita yang emergensi, dengan pembelajaran online. Mau tidak mau, semua tingkat pendidik belajar lagi. Bagaimana sih cara mengajari siswa secara online? Apalagi siswa TK yang harusnya tatap muka, ini tidak bisa sama sekali. Dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun pelajaran 2022-2023 kita sudah 100% bisa bertatap muka. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengganti pembelajaran online sehingga siswa-siswa kita bisa belajar dengan tatap muka. Sehingga SMP ITN Nurul Fikri di tahun pelajaran 2022-2023 mendapatkan kenaikan status, kenaikan prestasi menjadi sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Mari sama-sama kita berlomba dalam hal kebaikan. Insya Allah anak-anak kita, doa ibu di rumah, doa ayah serta doa para pendidik menyatu, mengatakan sukses anak-anak kita mencapai semua cita-cita yang diinginkannya. Dengan doa tentunya kita harus yakin, ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP ITN Nurul Fikri kepada Miss Elia Hernalia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama, saya ingin mengajak bersyukur Ibu Bapak semua di sini, seluruh dewan guru serta anak-anakku yang pada hari ini ikut hadir juga untuk memanjatkan puji dan syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang berbahagia menuju liburan semester, kita masih bisa bersilaturahmi di sekolah tercinta putra putrinya ya, SMP ITN Nurul Fikri. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan tentunya menjadi pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman, nikmat sehat yang tak kalah pentingnya pada pagi hari ini ya. Sehingga dari proses tema 1 ke tema 2, anak-anak selalu diberikan kesehatan, keceriaan untuk melaksanakan seluruh program kegiatan baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan untuk kelas 7 tambahan di tahun ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P5. Di tema yang pertama, alhamdulillah kita pun mempresentasikan kepada Bapak Ibu semuanya hasil jerihnya berlatih selama 3 bulan, dan di 2 bulan ini kita juga melaksanakan tema yang kedua, hidroponik. Alhamdulillah seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu di depan mata ya, itu adalah hasil dari kreativitas dari siswa-siswinya. Yang terhormat Ibu Hajah tercinta Ketua Yayasan Nurul Fikri Ibunda Nurbaya SPD, seluruh dewan guru, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta orang tua siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9,
anak-anak semua yang insya Allah pada kesempatan kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita menerima laporan dari kegiatan siswa selama 1 tahun, selama 1 semester, ya, terutama yang intra. Nah, ini Bapak Ibu mohon nanti setelah menerima rapor jangan dilihat angkanya, ya. Tolong jangan dilihat angkanya, apalagi nanti setelah melihat angkanya memarahi putra-putrinya, jangan. Nah, karena yang dilihat adalah prosesnya. Yang dilihat dari prosesnya, anak-anak sudah luar biasa dari pagi sampai sore. Tetapi yang harus dilihat adalah capaian kompetensi-kompetensinya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan mohon izin SMP ITN Nurul Fikri karena salah satu dari 26 di Kabupaten Bekasi baik negeri dan swasta menjadi sekolah penggerak. Ketika sudah menjadi sekolah penggerak, otomatis sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan rapot yang dipakai adalah rapot yang sudah disiapkan oleh pemerintah, rapot sekolah penggerak. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini juga, semester ini, e-rapot untuk kelas 8 dan kelas 9 sudah harus dipergunakan. Sehingga mungkin nanti melihat ada format ketika kelas 7 siswanya berbeda dengan sekarang kelas 8 dan kelas 9. Bedanya hanya dimensi Pancasila. Alhamdulillah sekarang sudah mengikuti rapot kurikulum merdeka, ya. Jadi nanti ada dimensi Pancasila di bagian pertamanya. Untuk yang kedua itu sama saja dengan kelas 7 ataupun ketika kelas 8-nya ada keterampilan hanya sudah dalam bentuk capaian kompetensi, ya. Jadi nanti jangan kaget, jangan bingung untuk wali murid yang kelas 8 dan kelas 9 apabila menerima rapotnya berbeda dengan kelas 7, ya. Insya Allah untuk mata pelajaran masih sama, hanya itu yang membedanya. Karena kalau sekarang itu ada istilah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Kalau dulu di K13 kita mengenalnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau sekarang ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, ya. Pada prosesnya juga sama karena lebih menekankan kepada penguatan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi dan itu kita sudah mulai mengkaitkan kepada 6 karakter tersebut. Nah, itu terkait dengan laporan. Kemudian untuk kelas 7 karena ada dalam pendidikan itu sekarang kita terbagi 3, yaitu mencakup intrakurikuler seperti biasa pelajaran, kemudian ada ekstrakurikuler, ini dari bagian dari bakat dan minat pengembangannya seperti yang dilaksanakan setiap hari Jumat atau Sabtu untuk ekskul pilihan, dan yang terakhir adalah proyek penguatan Pancasila. Saya ada gambaran di depan ini tentang rapot proyek Pancasila, ya. Ini untuk kelas 7. Rapot proyek ini munculnya 1 tahun 1 kali ketika kenaikan kelas. Tetapi alhamdulillah untuk SMP ITN Nurul Fikri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan kami Dewan Guru dan juga sekolah, saya membuat rapot khusus untuk SMP ITN Nurul Fikri yang alhamdulillah Dewan Guru mampu membuat aplikasi sendiri. Jadi untuk semester 1 dan UTS, laporan proyek profil Pancasila ini menggunakan aplikasi SMP ITN Nurul Fikri sendiri. Tetapi nanti ketika kenaikan kelas khusus untuk rapot proyek itu sudah menggunakan rapot yang memang disiapkan sekolah penggerak dari pemerintah, ya. Itu perbedaannya. Tapi insya Allah ya Mr. Iman ya, ini sebagai admin SMP ITN Nurul Fikri terkait dapodik sama sekolah, pelaporan selalu up to date. Jadi selanjutnya terkait proyek Pancasila, ini untuk tema kedua
3 tema, kelas 2 atau kelas 8 ya, kelas 7 3 tema, kelas 8 3 tema, kelas 9 insya Allah 1 tema saja cukup, karena nanti akan repot berkaitan dengan tugas-tugas akhir masa selesainya mereka di sekolah ya. Jadi tema selanjutnya untuk kelas 7 di semester 2 ini ada podcast. Harus ya ini ya, karena memang kita memulainya di bulan Juli ya. Sedangkan kita tahu setelah berjalan bulan Juli itu penyusunan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan melibatkan siswa sendiri kelas 7 ketika mau menentukan tema. Jadi guru itu hanya fasilitator, tetapi info tersebut dapat setelah kami menyodorkan tema. Untuk pemilihannya kita serahkan kepada siswa ya. Alhamdulillah dengan proses seperti itu pun kita tidak menyalahi aturan karena siswa sendiri yang memilih, sehingga muncul topik hidroponik, muncul topik kebinekaan itu murni dari pilihan siswa-siswi setelah kami sosialisasikan, tayangkan kepada siswa-siswi. Nah, di tema yang ketiga ini adalah tema podcast. Harapannya siswa-siswi kita itu akan mampu public speaking-nya handal, berbicara di depan umum baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun Arabik, karena memang sehari-hari kita menggunakan 3 bahasa tersebut ya. Jadi nanti mohon bantuannya di rumah, anak-anak mulai sering berbicara karena podcast itu nanti ada penyiarannya, kita share terus di YouTube, kita punya YouTube channel khusus SMP. Nah, minta dukungannya dari orang tua ya. Nanti masukan-masukannya, oh ketika anak saya tampil, nah ini mau membawakan materi apa, sehingga ada kolaborasi antara orang tua di rumah, siswa yang mau presentasi, yang mau berbicara di depan podcastnya sudah punya topik, sudah punya tema ya. Jadi harapan kita semua tentunya anak-anak kita selain dari pengetahuan belajarnya tadi digali dengan kreativitasnya, untuk bicaranya sudah mulai berani di kelas 7. Jadi kelas 8 itu nanti ketika ada suara demokrasi, tema suara demokrasi sudah terbiasa dengan slogan kampanye, berbicara di depan umum, presentasenya itu sudah mulai terlihat ya. Dan selain tema hidroponik ini kami ada selipkan untuk program selanjutnya, ini berkaitan dengan pengelolaan sampah ya. Di sini minta tolong ada contoh aqua kosong yang sudah diisi di luar sekarang ya. Ini model di depan ada botol-botol plastik. Kalau ibu lihat di belakang saya sudah menyiapkan tong sampah, juga saya sudah ada beberapa botol plastik. Rencana saya ini dari program SMP ITN Nurul Fikri dalam 6 bulan baik kelas 7 kelas 8 ini mengumpulkan botol plastik, bekerja sama juga dengan ibu bapak di rumah. Kalau di rumah punya bumbu masak yang dalam bentuk sasetan ya Bu ya, kalau sudah kosong daripada menjadi limbah, dan ini kalau plastik ini susah sekali terurai, harus dibakar, bisa dimasukkan ke dalam botol plastik sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh kita gabungkan menjadi satu, diikat ya, itu pemanfaatan limbahnya menjadi ekobrik. Nanti hasilnya akan berbentuk kursi-kursi bulat seperti itu. Jadi kemarin sudah saya coba itu, kekuatannya juga alhamdulillah kuat. Jadi tinggal nanti mungkin kalau botol aquanya yang pendek disambung menjadi 2 ke atas. Kalau yang besar sih biasanya cukup 1 yang ukurannya sekitar 1,5 liter ya. Jadi nanti kalau ada sampah limbah-limbah tapi seperti sasetan gitu ya, mohon bantuannya di rumah. Kalau tidak sempat dimasukin ke dalam botol plastik, boleh ditampung aja di kantong kresek. Nanti di
disuruh anak-anaknya ke sekolah untuk dikumpulkan di sekolah ya. Mudah-mudahan nanti di kita jadi banyak kursi-kursi seperti ini, hasil kreativitas kita. Kemudian yang ketiga, ini tentang suara demokrasi. Sebenarnya ini udah program tahunan dari tema profil Project Pancasila, ada tentang suara demokrasi ya. Ini setiap tahun kita ada agenda pemilihan ketua OSIS, dan bentuknya sudah mirip seperti pemilihan presiden, tapi untuk kelas 7 ini tentang suara demokrasi hanya sisipan karena hanya sebagai pemilih, yang dipilih itu kelas 8. Nah, ketika kelas 8 sudah dijadikan tema dari proyek P5, sudah pasti kelas 8 nanti yang sangat berperan. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan SMP Internal Fikri agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir di semester 2 di akhirnya nanti ada program wisuda tahfiz. Nah ini saya mengingatkan kembali, betul saya kembalikan kepada kemampuan siswa-siswanya bahwa saat sehari anak-anak kalau ayatnya panjang saya tidak masalah, anak-anak sekolah 1 hari 1 ayat. Tetapi kalau masih bisa diprogres dengan lebih bagus, alangkah lebih baiknya, ya. Jadi setiap hari anak-anak kita itu harus ada progres peningkatannya terkait dengan program wisuda tahfiz. Gitu. Jadi yang sudah dulu di SD-nya juz 30 sudah menerima sertifikat, dilanjutkan di juz 29 sudah selesai, tinggal lanjut ke juz 28. Tinggal pencapaian di SD-nya dulu sampai mana kita melanjutkan, tetapi tetap ada sidang penampasannya, ya. Jadi agar semua berjalan dengan lancar, kemudian siswa-siswi memperoleh hasil yang diinginkan, harapannya soleh dan soleha, kami juga mendukung ke arah seperti itu, dan kita bekerja sama sinergi yang baik antara sekolah dengan rumah dengan sekolah. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Eli atas informasinya. Luar biasa ya. Kelas 7A pasti semangat nih masuk semester 2. Pengen cepat-cepat masuk lagi setelah liburan. Pastinya ya. Nggak sabar ketemu dengan podcast ya. Itu memang pilihan anak-anak yang memang semuanya podcast miss itu luar biasa, enak banget gitu ya. Dari anak-anak kelas 7A dan 7B. Baik, selanjutnya kita akan memberikan informasi atau pemaparan ya, bagaimana kegiatan yang berlangsung dari ananda-ananda, mulai dari pembibitan, mulai dari kemudian membuat cairan lagu mixnya seperti apa, menjadi sayur seperti ini bagaimana, itu yang melakukan adalah siswa, bukan karya guru ya ayah dan bunda. Baik, langsung saja pemaparan proyek kelima yang kedua, gaya hidup berkelanjutan, akan dipaparkan oleh ketua pelaksananya Miss Nurhikmah SSI. Kepada Miss Nurhikmah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haji, yang kalau ketemu tuh rasanya pengen meluk, pengen senyum terus. Karena subhanallah ya, awal mula proyek ini dapat support penuh 100%, bahkan kita pun nggak menyangka kalau ternyata sampai pada proyek 2 ini semua berjalan lancar, itu atas dukungan dari yayasan langsung. Terima kasih Bu Haji. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang super strong mungkin. Yang super strong dengan teman-teman wakil-wakil yang mungkin bukan cuma 1-2 kali mendengar keluhan dari saya, dari teman-teman tim mungkin,
tapi dukungannya saling menguatkannya dan alhamdulillah semua berjalan lancar sampai pada hari ini. Laporan dari saya, mohon izin mungkin ya Mah ya sebentar untuk melaporkan langsung bagaimana proses dari hidroponik itu yang mungkin selama ini hanya dapat infonya itu dari foto-foto dari penjabaran-penjabarannya, nggak langsung ya Mah ya. Tapi ini jujur semua proses dari awal hingga kita merasakan panen raya itu anak-anak yang mengelola dari mulai mungkin dari pendidikannya, kemudian penanamannya sampai kepada proses memasak kemarin ya, panen-panennya itu. Kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim guru-guru SMP IT Nurul Fikri yang Masya Allah ya 2 jam penuh setiap hari kita totalitaskan, kita dedikasikan untuk pembentukan karakter yang berharap bahwa itu akan setelah lulus dari SMP nanti itu menjadi bekal untuk anak-anak mungkin karakter itu, pembentukan karakter itu justru yang akan menjadi kekuatan mental mereka ketika mereka harus bersaing dengan dunia luar. Saya mulai untuk pameran hidroponik hari ini, final day dari program project kedua. Kita mengangkat tema Gemasi, gerakan menanam sayuran dengan hidroponik. Tujuan alur dan target pencapaian proyek di awal itu adalah selama proyek berjalan, harapan dari para guru kita tidak hanya memaparkan sebuah penambahan pengetahuan kepada siswa, tetapi bagaimana siswa bisa bernalar kritis, yaitu mengungkapkan setiap idenya, mengetahui permasalahan-permasalahan terutama di sekitar lingkungannya dan mereka bisa mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Itu tujuan dan target awal dari proyek hidroponik. Alur waktu yang diambil, kita ambil dari bulan Oktober pertengahan, kemudian di November, dan alhamdulillah sesuai target panen bisa dilakukan pada bulan Desember, yaitu di hari final day pameran hidroponik hari ini. Tahapan-tahapannya yang pertama yaitu tahapan pengenalan, kemudian pengenalan ini masih dengan bimbingan guru ya Mah ya. Untuk awal pengenalan itu mereka masih dengan bimbingan guru, kemudian masuk ke tahap aksi. Aksi ini dari mulai instalasi, kemudian penyemaian, kemudian penyiapan nutrisi, penanaman, kemudian pemeliharaan dan pengamatan serta panen. Itu anak-anak langsung yang turun tangan dari proses itu. Kemudian tahap refleksi, yaitu di sini final day saya pun akan melakukan refleksi terhadap kegiatan ini. Untuk apa? Untuk evaluasi ke depannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi dari proyek penanaman karakter yang kalau di sekolah penggerak itu ada 6 dimensi, yang salah satunya itu adalah beriman, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Konsep proses berpikir gaya hidup berkelanjutan atau hidroponik dari tema tadi yaitu yang pertama eksplorasi. Eksplorasi itu dibutuhkan yang pertama siswa diajak untuk mengeksplor kondisi kalau dalam hal ini tuh kemarin kita menyediakan berbagai macam artikel, kemudian video. Nah dari situ mereka bisa menangkap permasalahan apa yang terjadi di dunia, terutama di Indonesia, dan mengkerucut lagi di SMP IT Nurul Fikri yang terkait dengan lingkungan. Kemudian mereka berusaha mengidentifikasi permasalahan, dan yang ada juga di sini masuk ke ide. Ide itu mereka tangkap langsung ketika permasalahan sudah muncul, secara otomatis mereka harus tahu solusinya itu apa. Dan itu
pure dari pemikiran mereka, hasil pemikiran mereka yang pada akhirnya kita sepakat dan mereka sepakat bahwa SMP Nurul Fikri itu tidak mempunyai lahan tanah yang sehingga untuk penanamannya apa yang harus dilakukan? Kita butuh penghijauan dan kondisi lingkungan pun kebiasaan anak-anak makan makanan mie sampai saya targetin kalau di kelas 7B itu saya jadwalin makan mie itu seminggu sekali doang, nggak boleh lebih. Karena kalau nggak digituin, mereka itu seneng banget sama yang namanya jajan-jajan. Nah, dari permasalahan itu maka muncullah ide mereka ingin menanam sayur dengan proses nutrisi dan bagaimana caranya karena kan nggak ada tanah. Akhirnya muncullah ide-ide mereka untuk menanam melalui media air yaitu hidroponik. Alur perkembangan dimensi yang pertama, ini target awal ya. Ini target awal alur perkembangan dimensi yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini difokuskan kepada sub elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Ini target awal. Yang kedua yaitu anak-anak mulai bernalar kritis dengan mau mengajukan pertanyaan, tumbuh kepercayaan diri mereka. Kemudian mereka mau merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran mereka sendiri dengan cara fasilitas-fasilitas diskusi. Kemudian mereka mau memaparkan apa yang menjadi ide mereka, kemudian mau memberikan ide-ide kepada temannya dan mereka mau menerima ketika ide mereka itu mendapatkan respon dari temannya. Kemudian ada gotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, ketika kami para tim hidroponik menyaksikan langsung kegiatan mereka dari tahap awal sampai tahap akhir, ternyata ada muncul satu dimensi yaitu kemandirian. Dari situ menjadikan evaluasi bahwa ternyata dari target awal dimensi-dimensi ini justru ada muncul dimensi lain yaitu kemandirian dari siswa-siswi kita. Tepuk tangan ya, Ma. Terima kasih. Hidroponik itu menjadi langkah awal guru-guru kemudian mendapat support dan dukungan langsung dari yayasan karena jujur di awal kita nggak tahu proses hidroponik itu seperti apa. Sedangkan anak-anak menginginkan proyek ini berjalan. Akhirnya alhamdulillah dapat dukungan langsung dari yayasan dan kami melakukan survei ke daerah Cibitung. Di sana ada penanaman hidroponik langsung dari proses awal pembibitan. Di sini terlihat misternya yang sedang melihat proses pembibitan dan bagaimana cara pengairannya. Kemudian mulai dari pembibitan dan mulai tumbuh, terlihat di situ ada kepala sekolah sedang melihat tumbuh-tumbuhnya, ada Bu Haji juga, ada bendahara yayasan juga, alhamdulillah bisa hadir waktu itu. Kemudian sampai proses instalasinya kami mempelajarinya di situ. Sampai akhirnya kami bisa menyampaikan kepada siswa-siswi kami beginilah prosesnya. Seperti ini. Ini untuk proses survei. Yang kedua, proses bernalar kritis. Masya Allah, kalau mau dicurhatin, ini proses terpanjang karena hampir 1 bulan. Bagaimana kami pengen banget gitu anak-anak kami itu tumbuh rasa percaya dirinya. Dari awal kami mendampingi mereka dalam mengkaji artikel-artikel dan video yang kami sajikan. Pendampingan ini dilakukan oleh PJ-PJ gurunya. Kemudian ini ada pematerinya. Ini langkah awal ini baru begini, masih seperti ini. Mereka hanya mendengarkan, mereka hanya mengamati, belum muncul ide-ide mereka mau mengungkapkan apa, seperti apa keinginan mereka, sampai akhirnya mereka mampu memiliki kepercayaan diri
kemudian menggambarkan konsep langsung instalasi dari hidroponik yang mereka inginkan. Kemudian di sini mereka mengungkapkan dan memberikan masukan-masukan kepada timnya. Ini proses hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan sampai mereka nak bilang, "Miss, ini kapan nanamnya, kapan instalasinya, kita bosan," sampai seperti itu. Tapi mereka belum tahu tujuan dari target dimensi itu, sampai akhirnya alhamdulillah terciptalah anak-anak yang bernalar kritis seperti ini. Ini adalah proses diskusi, dan di sini guru-guru hanya sebagai pendamping. Mereka mengungkapkan seperti apa maunya instalasinya. Kalau ada gambar-gambarnya atau mau di flash itu ada yang pengennya seperti ini proses instalasinya, ada yang mau pengairannya seperti ini, dan itu benar-benar hasil dari pemikiran mereka. Kemudian di sini mereka menggambarkan sebuah poster. Dari mana poster itu tercipta? Dari ide-ide kritis yang muncul dalam pemikiran mereka. Mereka juga mencari referensi-referensi yang sesuai, yang disesuaikan dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Lanjut ke kemandirian. Ini proses pembibitan ya, Mas. Mereka kalau misalnya nanti mama punya ide pengen bikin hidroponik, mungkin di lantai 3 ada rooftopnya, atau di belakang masih ada lahan kosong, bisa nanti anak-anaknya yang turun tangan langsung untuk pemeliharaannya. Di sini anak-anak mulai tumbuh kemandirian, dari mulai rokok, menyiraminya, kemudian bibit-bibitnya dimasukin ke sini sampai akhirnya tumbuh. Dan ini adalah mereka pembuatan AB mix, nutrisi A dan B, karena hidroponik itu hanya melalui air, mereka tidak punya nutrisi langsung dari unsur hara dari tanah, makanya kita menggunakan nutrisi yang menambahkan dengan nutrisi A B mix. Di sini proses instalasi, alhamdulillah mereka senang banget. Di sini awalnya kita cuma kasih video, mereka suruh nonton. Ayo ditonton videonya gimana cara instalasinya. Terus kita kasih aja udah alat-alatnya. Ya wes, mereka menginstalasi sendiri bagaimana mereka menginginkan ya rakitan-rakitan ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ini ada foto-fotonya, Maya. Cuma karena anak-anak tuh pada pakai masker sama nunduk, jadi saya bingung nyari-nyari fotonya biar tampil semua gimana cara. Tapi ini kegiatan secara garis besarnya. Nah, di sini adalah proses pengukuran. Jadi tanaman itu ketika ditanam, mereka itu meneliti, ada penyelidikannya, ada penelitiannya. Ketika kita menggunakan media awal itu kapas, kira-kira tumbuhnya seperti apa? Terus kita ganti lagi jadi rokok, mereka ganti lagi jadi rokok. Mereka tuh melihat, pernah ngerasain ya, bibitnya nggak tumbuh-tumbuh. Itu pernah ngerasain, bis ini kok nggak tumbuh-tumbuh. Sekalinya tumbuh, segitu aja nggak naik-naik. Nah, dari situ mereka meneliti, apa sih ini kurangnya? Ini mesti gimana ya, Miss ya? Ini mesti gimana? Nah, itu kan tumbuh mereka melakukan penyelidikan dari media-media tanam yang dari awal sudah kita terapkan. Pakainya awalnya ini dulu, coba tumbuh apa enggak, yang ini seperti itu. Jadi mereka punya pembanding di situ. Setiap tumbuhannya diukur ya, Mah. Ketinggiannya itu ada laporannya. Lanjut, ini adalah gotong royong. Setelah sukses dengan proses instalasinya, kita taruh di depan samping masjid sini. Di awal kita coba kita coba taruh di sini, yang mereka menaruh di situ. Mereka memindahkan rokok-rokoknya masing-masing ke sini. Dengan proses gotong royong ini, ada yang bawa rokoknya, ada yang naruh instalasinya, ada yang milih-milihin dari rokok ke netpotnya, kemudian dimasukin ke instalasinya, dan ini mereka yang melakukan sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pada penyelidikan dan pengamatan, tanamannya ternyata nggak tumbuh-tumbuh ya, maka langsing-langsing semuanya. Mereka menangkap seperti itu. Akhirnya gimana, Miss, kalau misalkan kayaknya
dibutuhkan oleh Tuhan itu bisa maksimal. Ini yang ya untuk gotong royong. Kemudian ini ada prosesnya ketika sudah dipindahkan ke depan masjid mendapatkan matahari. Ini proses pembuatan ABMix-nya, mereka menggunakan pH meter untuk nutrisinya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Ya, pengukuran ketinggiannya, kemudian rokok yang dipindahkan ke dalam medianya. Alhamdulillah ini panen raya pertama. Panen raya pertama kemarin ya, yang kelihatan ya wah ya wajah ceria mereka di sini karena bisa akhirnya metik-metikin kangkung hasil jerih payah mereka guntingin satu-satu. Yang ya di sini juga ada Ibu Haji untuk pemotongan pertama, dan ini adalah kangkung-kangkung yang berdiri tegak besar-besar waktu itu. Ini panen pertama. Nah, panen itu hasil panen kemudian dimasak jadi pecel. Dan alhamdulillah selain anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 pun bisa merasakannya. Guru-gurunya juga bisa merasakan. Nah, karena orang tuanya belum ngerasain, hari ini boleh deh dipetik langsung. Ya mah, hasil panennya dibawa pulang ke rumah. Seperti itu ya mah. Oke, sampai di sini mungkin pemaparan saya selesai, tapi ada satu yang menjadi garis besar evaluasi hidroponik ketika kemarin kami berusaha menganalisis nilai-nilai yang masuk perkembangan mereka. Ternyata ada satu yang menjadi masih kurang, yaitu tentang kecintaan mereka terhadap alam, terutama pengelolaan sampah. Dan Masya Allah, ternyata saya nggak curhat dan saya belum melaporkan hasil analisis dan evaluasi ini ke kepala sekolah, tapi ternyata seperti gayung bersambut, kepala sekolah justru mau mengadakan kegiatan tentang EOB. Dan semoga saya berharap kami dari hidroponik itu bisa menjadi solusi dari permasalahan evaluasi yang kami jadikan sebagai acuan untuk pembenahan karakter anak-anak ke depannya, dan nanti bisa menyambut dimensi-dimensi yang lainnya pada program dan proyek yang ketiga. Jadi mungkin dari saya pemaparannya. Terima kasih banyak Mama untuk dukungannya. Masya Allah, sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbahagia. Insya Allah semua pengalaman-pengalaman yang mereka alami ini menjadi pengalaman yang berharga, berkesan, serta bermanfaat nanti kelak mereka sudah dewasa ya, dan juga terus mengembangkan diri. Alhamdulillah. Baik, kita doa dulu. Nanti setelah doa kita petik-petik sayuran, ya. Kita petik-petik sayuran bersama Bu Haja, bersama Mas Eli dan Ayah Bunda. Namun kita doa terlebih dahulu. Doa akan disampaikan oleh Mr. Iman Saiman SPDI. Kepada Mr. Iman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir kita laksanakan dengan mudah-mudahan yang lancar. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, saya dan wali-wali murid semuanya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan segala yang telah kita laksanakan ini senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari tanggung jawab kita dalam menjaga amanah kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita menyekolahkan di SIG Republik ini tujuannya tercapai, menjadikan anak kita masalah bersama Allah. Kita berdoa untuk kita semuanya dan kita semua ini mudah-mudahan selalu sukses dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, berikan kesehatan dan segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa bi kulli insani hadhihi al-hadrah bi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا لله الذي أنعم على مزيدا يا ربنا الحمد لله رب الجلال والإكرام على سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Iman atas doanya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya langsung saja ya, sebelum nanti saya tutup, kita langsung ketik-ketik dulu. Nanti untuk perwakilannya orang tua Hanif ya, ayah. Ya betul. Ya. Untuk yang nanti ada Bu Haja, Miss Eli, kemudian untuk perwakilan dari 7A-nya orang tua Ananda Hanif, kemudian untuk yang 7B diwakili dulu oleh Mama Kanaya. Jadi ini yang tadi saya lihat datang di awal gitu ya. Nanti setelah saya tutup boleh ya ayah dan bunda melanjutkan untuk memetik. Kita sudah siapkan ada plastiknya. Kira-kira mau dibawa berapa biar cukup ya? Ya nanti bisa bagi-bagi secukupnya. Baik, langsung saja Bu Haja. Kita ada seremoninya sedikit untuk pemetikannya. Miss Lima boleh dibantu. Ayah Hanif boleh silakan di posisi di sayuran. Dan juga Mama Kanaya dokumentasi. Ini seladanya sebenarnya ya, memang nggak tahu dari awal dia begitu tiduran.
datang Pak Kasih Pak Edi SPD MIP. Kami persilakan. Kita Pak Edi bisa langsung petik juga ya. Yang siapin itunya sambalnya buat apa? Iya. sambal sama ikan asin ya Pak. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panen kedua. Punten. Miss Elinya, Pak Kasih dulu. Maaf, Pak Kasih dulu. Mau yang Pak Coy mungkin Miss. Yang sebelah sana Pak Coy Pak. Kalau sayur ini yang bayar memang lumayan udah besar karena darumannya tanggung sebenarnya waktu panen pertama. Waktu panen pertama ini ada sebagian bayar dan ini waktu itu masih kecil pas ditunggu sampai 2 minggu kemudian sebesar ini. Jadi kalau bikin ini kayak ya kayak daun bayam. Terima kasih Pak Kasih atas kehadirannya. Silakan. Miss Eli, ya silakan. Ayah Hani, silakan Pak. Oh diwakili sama Bunda. Ya, Mama Hananya silakan. Iya. Oh ya, ini perwakilan dari bundanya Hani. Oh iya. Dan Mama Brenda. Mana Mama Brenda? Silakan Mama, betul. Mohon maaf tadi saya belum lihat dan Mama juga pakai masker jadi saya nggak lihat. Silakan Bunda. Apa nih? Bayam. Oh bayam ya? Iya. Oh bayamnya gede-gede aja. Bayamnya gede banget. Oh yang di Bogor ya, Masya Allah. Ayo Mama mana ya? Bunda Ani, ayo. Gak apa-apa, silakan. Yang besar Bunda carinya. Satu lagi, Bunda Ani. Ya. Foto dulu, Bun. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Pak Kasih mungkin mau Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.